Ronald Tanur terbilang sial, sudah divonis bebas atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, kini malah divonis bersalah. Kasusnya meledak, kasasi yang diajukan jaksa akhirnya dikabulkan MA, Mahkamah Agung. Hebat juga jaksa kita, mau-maunya mengajukan kasasi ke MA. Jaksa harusnya kan sibuk sekali, banyak kasus besar yang mesti ditanganinya. Tapi Ronald Tanur masih untung juga, hanya dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara saja. Masih jauh dari tuntutan jaksa selama 20 tahun penjara. Kesialan Ronald Tanur karena terungkapnya suap yang diduga diterima 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur tersebut, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindio. Yang menyuap diduga pengacara Ronald Tanur itu sendiri, yakni Lisa Rahmat. Berarti Ronald Tanur sudah keluar duit banyak, tapi putusan bebas yang diinginkannya tak benar-benar terwujud. Hanya pada putusan tingkat pertama dan banding saja yang sukses. Tingkat kasasi di MA gagal total. Itu pun karena 3 hakim pada tingkat pertama itu keburu ditangkap oleh Kejagung. Tapi pihak MA membantah kasasinya lebih dulu keluar ketimbang penangkapan 3 hakim itu. Entahlah, tapi 5 tahun penjara dibandingkan tuntutan 20 tahun penjara baru seperempatnya saja. Apa suapnya juga baru diterima seperempat itu pula. Kecurigaan orang tentu tak bisa dihambat. Ajaib juga, baru kali ini pula pihak jaksa berani menggasak hakim. Biasanya dulu dilakukan oleh KPK. KPK dulu tak hanya menggasak hakim tapi juga jaksa dan polisi, bahkan semua oknum di lembaga tinggi negara digasak oleh KPK. Tapi terbukti hasilnya juga tidak ada. Selain KPK sendiri dianggap sebagai satu-satunya hero yang paling bisa diandalkan. Dan era keemasan KPK seperti itu terlihat sudah berakhir. Apa kini hendak digantikan oleh pihak kejaksaan? Tak hanya dalam kasus Ronald Tanur ini saja, Kejagung bikin geger publik se-Indonesia. Sebelumnya kasus timah yang spektakuler itu, nama-nama beken juga ikut terseret dan belum selesai sampai sekarang. Konon jaksa pula yang mulai diintai-intai oleh polisi. Kasus ini baru mereda setelah Presiden Jokowi waktu itu memanggil Kapolri dan Jaksa Agung secara bersamaan. Istilahnya diselesaikan secara adat. Ternyata kesialan Ronald Tanur tak hanya sampai di situ, dan keberanian jaksa juga tak hanya sampai di situ. Terungkap perantara antara pihak Ronald Tanur yang diwakili oleh pengacaranya yang cantik jelita itu dengan pihak Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard, mantan pejabat di MA. Dan tak tanggung-tanggung Kejagung sampai menyita total uang dalam pengusutan Zarof Richard ini sebanyak hampir 1 triliun. Yang ditangkap tongkol, yang terjaring juga buaya. Buaya putih pula, buaya yang sehari-hari dipanggil Yang Mulia. Publik tak hanya dibuat tercengang, tapi juga geleng-geleng kepala. Ini entah hadiah atau justru pekerjaan rumah pemerintahan baru Prabowo Gibran. Baru saja pemerintah mengabulkan kenaikan gaji para hakim, ternyata dari hulu hingga hilir sudah benar-benar rusak parah. Anehnya pihak Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya betapa sangat memuji integritas ketiga hakim yang memutus bebas Ronald Tanur itu. Untungnya ketiga hakim ini belum sempat diberi penghargaan atas putusannya itu. Di kasus lain kadang sudah sampai ke situ. Pihak yang mengusut, menuntut, dan memutus sampai diberi penghargaan, ternyata di kemudian hari terungkap putusan itu keliru. Bahkan orang yang dihukum bukan pula pelaku yang sebenarnya. Celakanya pelakunya memang tak ada. Peristiwanya itu sendiri juga tak ada. Hanya rekayasa kasus belaka. Itu yang saya katakan di atas kesialan seorang Ronald Tanur. Dia masih di tengah jalan, tapi sudah terungkap semua. Terungkap tak hanya tongkol belaka, tapi juga buaya putih. Bagaimana lagi dia akan bisa bebas? Justru tuntutan dia agar dihukum sangat berat akan semakin kuat. Kasus ini menjalar entah kemana-mana. Betapa tak terlalu sulitnya bagi kejaksaan untuk mengungkap kasus suap terkait putusan hakim yang janggal ini.
Ternyata putusan janggal yang dirasakan masyarakat itu benar-benar ada ujungnya, ada harganya, dan bukan pula harga dari uang recehan, tapi uang besar. Uang besar tak hanya rupiah, tapi dolar dan pakai emas segala. Rentetannya begitu panjang dari bawah hingga ke atas. Makin ke atas, makin mengerikan. Mafia hukum itu ternyata bukan cerita dongeng semata, tapi bahkan lebih mengerikan dari dongeng itu sendiri. Dan terlihat tak terlalu sulit pula untuk mengungkapkannya. Kuncinya ada kemauan. Kalau benar-benar kemauan pemerintahan baru saat ini sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, rasanya tak akan sulit untuk melakukannya. Bisa dilakukan saat ini dengan segala perangkat yang sudah kita miliki. Semoga saja.